90,2 Serambi FM Syederalon kembali lagi dalam talkshow bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh atau DP3A Aceh dengan tema UPTD PPA dan pemenuhan hak korban KTPA dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau 16 HKTP. Nah, Syederalon sekarang ini tanggal 1 Desember dan ini termasuk dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Bu Ani, tema dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 ini apa, Bu? Ya, temanya ini adalah gerak bersama. Jadi memang harus gerak bersama ya. Betul. Dan suarakan, sahkan rancangan undang-undang mengenai kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Karena seperti kita dengar tadi, Ibu Irma bilang bahwa kekerasan seksual itu semakin meningkat trennya, Bu ya. Jadi kalau memang ada kebijakan yang khusus untuk kekerasan seksual, jadi pencegahan dan perlindungan itu bisa maksimal dilakukan. Oke, luar biasa. Jadi memang tema kita adalah gerak bersama ya untuk 16 HKTP tahun ini. Ini benar-benar menghimbau agar seluruh lapisan itu bergerak bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Baik, saya ke Bu Irma. Bu Irma, ini dalam rangka 16 HKTP ini apa saja nih yang dilakukan, Bu? Yang pertama memang kita mengajak semua masyarakat untuk saling peduli. Kadang-kadang di kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal saja kita sudah tidak peduli antara satu sama lainnya. Bahkan tidak ada komunikasi dengan orang yang berada di lingkungan kita. Nah, untuk kita mengajak semua lapisan masyarakat mulai dari Gampung, kemudian di Gampung juga kita berharap ada lembaga yang dapat menangani atau melakukan pencegahan, kemudian melakukan sosialisasi, dan ada tempat pengaduan juga nanti di tingkat desa. Kalau kita lihat sekarang dinas DPMG itu sudah juga sudah ada program untuk tingkat Gampung di mana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dan untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi oleh sebab itu mungkin di setiap Gampung juga harus ada ini kan Gampung itu di mana korban itu berada. Jadi ketika dia mengalami kekerasan, kemana dulu dia harus pergi. Dan tentunya kita berharap di Gampung juga ada satu lembaga yang menangani, dan kemudian juga ada di Gampung juga sekarang sudah ada polisi Gampung apa namanya itu Hansip dulu kan Kamtibmas ada juga setiap Gampung sudah ada itu. Dan bisa selanjutnya mungkin baru dirujuk kepada kita nantinya, dan kita menerima rujukan dari manapun, kita menerima rujukan untuk penanganan. Kemudian kita juga mengajak semua lapisan masyarakat saling peduli terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau misalnya melihat ada apa istilahnya, ada terjadi kekerasan di lingkungan kita, kita berani saja berani saja untuk melakukan pengaduan. Terus Bu, ada nggak Bu halangan dan juga rintangan dari UPTD PPA ini dalam menangani kasus-kasus yang ribuan ini ya jumlahnya, Bu? Ya, insya Allah banyak, banyak juga karena kita kan tidak ini sendiri ya, tidak bisa semuanya itu kita handle sendiri. Pasti kita melakukan kerjasama dengan lintas sektoral. Kadang untuk bekerja sama itu perlu birokrasi yang sedikit rumit, tapi kan ada jalan-jalan pintas yang harus kita lalui. Itu juga kita harus membangun komunikasi yang baik dengan lintas sektoral. Kalau semuanya melalui birokrasi, bisa jadi kalau ada korban yang harus ditangani segera, nah itu istilahnya akan pelayanannya akan kurang gitu. Jadi kita selain itu juga sebenarnya untuk
pendamping. Untuk pendamping untuk menangani korban ini pernah loh juga mobilnya diparang oleh pelaku. Nah itu biasanya ada korban kekerasan, misalnya KDRT. Ketika tim kita turun ke lapangan, nah pelakunya ada di tempat, bisa jadi itu mobilnya juga diparang, kemudian ada yang mau dibakar. Istrinya ini kamu ngadu-ngadu, kemudian mau dibakar istrinya. Jadi tim kita juga ini bahkan baru-baru ini sempat viral juga ya Bu ya, tentang yang seorang istri marah-marah karena suaminya pulang mabuk, istri yang dipidanakan gitu. Mungkin Bu Ani bisa menjelaskan seperti apa tuh? Enggak, ini kebetulan Syedarawan kebetulan Kak Tia juga kebetulan ada Bu Irma di sini ya, Pak UPTD. Saya tinggal di Aceh Besar, Bu. Kalau Aceh Besar itu kan urusannya ke Janto. Jadi bagaimana nih Bu, daerah mana saja di Aceh Besar itu bisa ditangani oleh UPTD provinsi? Menyangkut dengan Aceh Besar, boleh kita katakan hampir semua yang kita tangani ini berapa ini rata-rata dari Aceh Besar. Hanya 9 di laporan penanganan kasus itu yang masuk ke kami yang ditangani oleh Aceh Besar itu hanya 9. Tetapi yang lainnya ditangani oleh UPTD PPA. Dan sebenarnya di dalam aturan itu UPTD PPA provinsi itu menangani antar kabupaten. Sementara rujukan ya, Bu? Ya, antar kabupaten, rujukan antar kabupaten. Jika misalnya pelakunya di Aceh Barat, kemudian korbannya di Aceh Jaya, atau pelakunya di Langsa, jadi korbannya itu ditangani oleh provinsi. Sementara yang di kabupaten itu ditangani oleh kabupaten kota masing-masing. Banda Aceh ditangani oleh Banda Aceh, Aceh Besar ditangani oleh Aceh Besar. Nah, kemudian karena memang jaraknya itu jauh, kita lebih dekat, kita menerima laporan dari mana saja, dari Banda Aceh kita terima, dari kabupaten kota lain juga kita terima, sama seperti halnya di kementerian. Juga ada orang dari Banda Aceh juga melapor ke kementerian lewat SAPA. Itu semuanya kita harus terima laporan. Tetapi setelah kita terima nantinya mungkin kita limpahkan kembali misalnya yang dari Banda Aceh kita limpahkan ke Banda Aceh, kemudian dari Sabang mungkin kita limpahkan ke Sabang. Namun mungkin untuk sementara ini di Aceh Besar itu memang tenaganya sangat minim. Ada keterbatasan sangat terbatas. Nah, makanya lebih banyak yang ke provinsi tapi jadinya. Kita harap ke depan Aceh Besar sudah bisa ini. Kalau masalah laporan kemana aja boleh kita terima. Nanti kasusnya baru kita nih. Dan kalau misalnya antar provinsi, nah itu menjadi tanggung jawabnya kementerian. Meskipun korbannya di sini dan untuk di Aceh kita yang mendampingi, tetapi prosesnya dilakukan oleh kementerian. Gitu. Itu mungkin kasusnya seperti yang kenalan via Facebook gitu ya, sampai keluar daerah gitu. Ya, tapi ada juga nih. Ada misalnya ada satu kasus Jakarta masih dengan kita juga, pelakunya di Jakarta, kemudian korbannya di Aceh. Nah itu kita melalui kementerian. Ada juga di Medan, korbannya di Aceh, tetapi pelakunya di Medan. Itu juga kita itu menjadi tanggung jawab kementerian dan laporan dari kita selalu kita. Jadi jelas ya. Jadi untuk Anda Syederalon yang menemukan adanya tindak-tindak kekerasan seperti itu, baik itu perempuan atau anak, mungkin bisa dilaporkan ke DP3A di kabupaten kota, atau kalau memang Anda lagi di Banda Aceh bisa langsung ke DP3A Banda Aceh gitu ya. UPTD PPA-nya. Iya, di UPTD PPA-nya gitu. Karena dulu namanya P2 TP2A gitu. Jadi udah diganti ya, Bu ya. Kalau P2 itu masih lembaga non pemerintah. Menyuarakan dan juga mungkin kalau ada yang para korban,
kayaknya lebih enak langsung ke Balai Syura Indong Aceh. Nah, misalnya kan ini kan ada di berapa 16 kabupaten kota di Aceh ya? Iya, 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota. Nah, ini bisa nggak misalnya para korban itu langsung ke Balai Syura di kabupaten kota masing-masing? Iya, kalau ada di Balai Syura ini memang fungsi utamanya itu advokasi. Tapi kalau misalnya ada yang ngelapor, kita kan di lembaga ini punya keterbatasan juga, Kak. Iya, jadi memang kalau di pemerintah ini ada anggaran, ada personel-personel yang siap untuk menangani. Jadi kalau ada yang ngelapor, kita biasanya rujuk lagi. Kita dampingi ke UPTD. Dan saat ini kan belum semuanya UPTD ya, Bu Irma. Di situ juga ada keterbatasan sebenarnya. Jadi bagaimana kita lembaga-lembaga perempuan itu mendampingi korban untuk berani melapor dan untuk melaporkan, dan untuk bisa kadang-kadang kan si keluarga juga kurang bisa bicara, kurang bisa ngomong yang lebih pas gitu untuk ke badan hukumnya nanti. Jadi mungkin bisa diadvokasi oleh teman-teman yang ada di Balai Syura Indong Aceh gitu atau di lembaga perempuan lainnya juga. Iya, dan kita dari masyarakat itu harus berpihak kepada korban. Jangan sampai nanti sudah korban kita tidak berpihak, jadi dia mendapatkan diskriminasinya berlapis. Dan rumah aman menjadi penting ya, Bu Irma ya. Kalau di sini rumah aman ada nggak, Bu? Kita belum ada rumah aman. Tapi kalau misalnya ada korban yang ini, kita berusaha untuk rumah aman itu kan tidak harus terlihat ya. Gitu. Kalau kita selama ini di mana, Bu? Rumah amannya, Bu? Selama ini di tempat kita. Di tempat kita bisa di kantor, tapi itu untuk sementara. Tapi kalau malam kan pulang semua orang kantornya. Tapi gimana? ada ibu asuh, ada ibu asuh, kemudian ada ini juga ada satpam juga ya. Kemudian tadi Ibu sampaikan kalau apa tadi? jadi blank nih. Rumah aman tadi. Nah, ada juga korban ancaman. Jadi diskriminasi berlapis diskriminasi berlapis. Jadi banyak juga korban yang mendapat ancaman. Misalnya korban KDRT itu sering ketika dia melaporkan, dia mendapat ancaman dari suaminya, dan ketika dia menggugat cerai, dan dia juga butuh tempat perlindungan. Nah, kadang-kadang kan para pelaku ini bukan hanya masyarakat biasa loh, gitu. Jadi juga pelaku juga ada di mana-mana gitu, ada kan? Power lah ya. Ada power. Jadi karena memang pelakunya ada power itu, mereka butuh perlindungan. Nah, perlindungan ini kita bekerja sama dengan LPSK. Jadi ada juga anak yang mendapat perlindungan, yang harus ada perlindungan. Kemudian KDRT, kita bekerja sama dengan LPSK. Dan mereka lah yang membantu kita untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Oke, dan kita kan sering ketemu juga ya, pelaku kekerasan itu tidak hanya lelaki, tapi juga si anak juga, si perempuan juga. Bagaimana cara menyikapi kasus yang seperti ini, Bu? Kasus yang misalnya pelakunya misalnya si anak, dengan si anak kan sering ya pembulian terhadap anak gitu di sekolah. Sekarang juga malah banyak banget gitu ya. Terus yang perempuan dengan perempuan gitu. Bullying ya. Bullying memang pelaku tindak kekerasan. Bahkan tindak kekerasan seksual juga itu terjadi anak dengan anak atau perempuan juga sebagai pelaku. Jadi bukan hanya sebagai korban. Ya, itu memang ada ya. Memang kebetulan kami juga ada kasus yang anak melakukan apa istilahnya, melakukan yang istilahnya melakukan seksual itu. Yang laki-lakinya kan belum dewasa ini, tetapi kita harus dia tetap istilahnya ditangkap, tetapi tidak dipenjarakan. Dia ditempatkan di rumah sosial, diberikan pembinaan. Bisa kabur Enggak bisa kabur. Itu ketat. Itu seperti dia seperti penjara, tetapi tidak seperti penjara dewasa. Jadi lebih tapi di situ memang
pembinaan oleh dinas sosial, malah itu di bawah dinas sosial, bukan di bawah Kemenkumham ya. Dan itu untuk semua kasus juga untuk ya? semua kasus. Nah kemudian kalau perempuan ya kita kasih ini juga karena dia juga sebagai korban gitu, kita tangani juga yang namanya. Tapi kalau dia sebagai pelaku bagaimana nih Bu? Ada perlu didampingi juga nggak, misalnya itu proses hukum ke atau dinas, apa? mungkin ke dinas itu sosial. Ya? Jadi khusus ini ini perlindungannya terhadap perempuan, tapi perempuan yang sebagai mengalami korban kekerasan. Anak ya. juga anak sebagai korban gitu. Dan kita juga misalnya ada untuk perlindungan kita juga ada, kita kan tidak memiliki belum memiliki rumah aman. Sampai saat ini kita kerjasamanya dengan dinas sosial juga dan juga dengan Kementerian Sosial. Seperti jadi memang semua lini ya. Oke, baik, sekarang kita memasuki segmen terakhir ya di program talk show bersama DP3A Aceh. Untuk itu kita minta closing statementnya dari Bu Ani. Silakan Bu Ani. Iya, terima kasih. Harapan yang besar adalah bagaimana kekerasan terhadap perempuan ini bisa menurun ya Bu ya. Mungkin nanti kalau kita ketemu lagi tren kasusnya sudah turun ya Bu ya. Amin. Dan kemudian ada kepedulian yang tinggi dari kita semua. Kerjasama lintas sektor itu sangat penting karena tidak hanya bisa ditangani oleh UPTD sendiri saja, ada dinas sosial, ada DPMG tadi ya Bu ya. Bagaimana DPMG juga punya pendamping desa, bisa menyuarakan penyadaran untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terpenting adalah ada rumah aman. Rumah aman, karena Ibu Irma juga bilang tadi di rumah sendiri juga belum tentu aman. Jadi bagaimana korban itu dikeluarkan dari tempat dia tidak aman ke tempat yang lebih aman. Dan harapan juga ada rumah-rumah aman di komunitas. Bukan bentuknya bukan seperti memang rumah aman, tapi bagaimana rumah tokoh-tokoh di kampung itu bisa menjadi rumah aman untuk korban di komunitas. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Ani, dan selanjutnya Bu Irma untuk memberikan closing statementnya. Silakan Bu. Ya, saudara Lun semua dimanapun berada, kami dari UPTD PPA di mana tugas dan fungsi kami adalah menangani korban kekerasan. Jadi kami berharap kepada saudara Lun yang melihat atau mendengar adanya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu dapat melapor langsung ke UPTD. Insya Allah kami siap, UPTD siap menangani atau mendampingi korban-korban yang ada melapor ke kita. Di mana bisa saja datang langsung atau juga melalui hotline 0811 68 08875. Dan insya Allah kami akan melayani dengan penuh empati, responsif dan berkeadilan. Oke, luar biasa. Itu bisa WhatsApp juga? Bisa. Baik, luar biasa nih pelayanannya ya. Sudah bisa membuat masyarakat bisa menjadi lebih gampang untuk menghubungi atau juga untuk melapor ke UPTD PPA. Oke, baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama, ya, atas waktunya juga Bu Irma, Bu Ani sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk saudara Lun. Terima kasih banyak sekali lagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah bincang-bincang kita talk show interaktif bersama DP3A Aceh dengan tema UPTD PPA dan pemenuhan hak korban KTPA 16 hari dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih banyak atas atensinya dan kita doakan semoga kekerasan terhadap perempuan dan anak di muka bumi ini hilang sama sekali. Mari kita saling menjaga saudara Lun, tapi juga bukan untuk anak dan juga perempuan, tapi juga laki-laki juga. Jadi semuanya ya, mudah-mudahan hilang kekerasannya. Tidak ada kekerasan antara kita semua. Mari kita saling menjaga, dan dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, seperti yang Bu Ani katakan tadi, ada rangkaian juga ya. Mungkin kalau bisa ikutan ya bisa ikut juga gitu ya. Acara-acara dilakukan oleh lembaga-lembaga perempuan di Aceh dan juga dari DP3A Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.